kualitas iman akan berbanding lurus dengan beratnya ujian. Makin tinggi iman Anda makin diuji. Kenapa para nabi itu hidupnya paling berat? Ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang paling berat ujian hidupnya? Kata Nabi, para nabi. Lalu siapa? Pengikut para nabi. Lalu siapa? Di bawah itu. Lalu siapa? Orang beriman, dan semua orang akan diuji menurut kadar imannya masing-masing. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 155 dan surat Al-Ahzab ayat yang ke-11. Kita baca dulu Al-Baqarah 155. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kamu semua tanpa kecuali, ini maksudnya semua manusia ya, akan diuji oleh Allah dengan sedikit daripada rasa takut, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta dan kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Al-Ahzab ayat 11. Hunalika ubtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Di sana orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah, dan pasti mereka dibikin goncang oleh Allah dengan goncang yang sangat. Jadi di Al-Baqarah 155 ini kata Allah, Allah memastikan semua kamu pasti mendapat ujian. Ujian itu bentuknya rasa takut, mungkin karena perang, ada ketakutan, rasa lapar, ya, mungkin ini karena makanan yang susah, ya, tanaman yang mungkin rusak, hama yang mungkin itu menggejala di mana-mana. Wa naqsi minal amwal, kurang harta, mungkin hidup kita miskin, usaha kita bangkrut, ya, wal anfus atau kematian, anak, keluarga, kerabat, atau kekurangan buah-buahan, ya, di mana tanaman-tanaman tidak ada yang bisa tumbuh, dan kata Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di sini ada kata ujian. Manusia diuji oleh Allah. Tapi ujian untuk manusia itu wala nabluwanna. Nablu itu dari kata bala. Itu bentuknya sulasi mujarrad. Bala yablu. Mujarrad, standar 3 huruf. Sementara di Al-Ahzab itu ujiannya ubtuliyah. Ubtuliyah itu mazid 2 huruf. Dari kata bala lalu menjadi ibtala. Nah, ada kaidah dalam bahasa Arab. Apa kaidahnya? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau struktur kata itu bertambah, maka kekuatan maknanya juga bertambah. Itu konsep semantik begitu. Ini memberi isyarat bahwa ujian yang di surat Al-Ahzab itu lebih berat, lebih serius. Kenapa? Karena mazid 2 dari 3 menjadi 5. Ubtuliyah. Ubtuliyah. Ya, ada 5 huruf tuh. Ya, alif, ba, ta, lam, ya, ibtala. Ubtuliyah. Majhul dia. Sementara di surah Al-Baqarah cuma 3 huruf. Bala yablu. Bala yablu. Itu mudhari'nya dalam bentuk mujarrad. Berarti ujian di surah Al-Baqarah lebih ringan dibandingkan ujian di surat Al-Ahzab ayat 11. Kenapa lebih ringan? Di Al-Baqarah kenapa lebih ringan? Karena ujian itu lanabluwakum. Kum itu semua manusia. Semua manusia tanpa kecuali akan mendapat ujian.
Sementara di Al-Ahzab yang diuji itu al-mu'minun. Ubtuliyal mu'minun. Yang diuji itu orang beriman. Karena yang diuji ini orang beriman, maka standar ujiannya lebih mazid, kira-kira begitu. Yang di Al-Baqarah, karena yang diuji semua manusia, maka ujiannya normal, standar, seperti normalnya huruf bala, yablu, nablu. Jadi benar, ujian itu disesuaikan dengan level keimanan. Makin tinggi level iman, makin tinggi ujiannya. Ya sama sajalah. SD, SMP, SMA, tidak sama level ujiannya. Tergantung level pendidikannya, level pengetahuannya. Makanya untuk orang beriman tidak disebut nablu. Tidak. Ubtuliyah al-mu'minun. Kalau manusia, nablu. Ujiannya normal, standar. Ini menjadi bukti kualitas iman menentukan berat ringannya ujian. Makin tinggi keimanan seseorang, makin berat jalan hidupnya. Pernah ada jamaah, salah satu jamaah saya bertanya, Ustaz, dulu saya sebelum salat, sebelum saya ke masjid, hidup saya tidak paham dengan agama. Kok rasanya hidup saya lebih mudah? Bisnis saya berkembang pesat. Tapi ketika saya sekarang sudah taat, salat teratur, ke masjid rajin, tapi kok makin sulit rasanya hidup. Ingat ya, kualitas iman akan berbanding lurus dengan beratnya ujian. Makin tinggi iman Anda makin diuji. Kenapa para nabi itu hidupnya paling berat? Ketika Nabi ditanya, siapa manusia yang paling berat ujian hidupnya? Kata Nabi, para nabi. Lalu siapa? Pengikut para nabi. Lalu siapa? Di bawah itu. Lalu siapa? Orang beriman, dan semua orang akan diuji menurut kadar imannya masing-masing. Wajar hidup para nabi itu paling berat. Ada yang dibunuh, yang diracun, yang digergaji, yang diburu, yang diusir, yang dibakar. Kenapa? Karena iman mereka berada di level paling tinggi, karena itu ujian mereka pun lebih berat. Itu kenapa untuk orang beriman bukan nablu al-mu'minin, tapi ubtuliyal mu'minun. Kalau manusia biasa semua nabluwanna. Ini yang disebut Allah di surat Ali Imran, di surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Nanti kalau para hadirin baca surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayut seraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu allazina sadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan Allah berkata kami beriman loh? Jangan dikira Allah biarkan saja orang berkata kami beriman. Wahum la yuftanun, kecuali akan diuji dengan ujian yang silih berganti. Makanya yuftanun itu bentuknya fi'il mudhari, present continuous. Semakin orang beriman, ujiannya semakin banyak, semakin banyak. Itu kenapa yuftanun. Bentuknya fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Karena iman itu, kalau orang beriman itu, kalau selesai dari satu ujian, dia akan berpindah ke ujian yang baru, yang lebih berat lagi dari sebelumnya. Bila dia lulus, dia akan berpindah lagi ke ujian lebih baru, lebih berat lagi. Kenapa? Karena Allah ingin tahu kualitas imannya. Apakah dia benar-benar beriman? Wala ya'lamanal kadzibin, ataukah dia berbohong dalam keimanannya. Itu tujuannya kenapa Allah berikan ujian yang serius kepada orang beriman, dan ujian itu akan silih berganti terus datang. Kenapa? Allah ingin lihat dia benar beriman, apakah dia sadaku atau kadzibin. Apakah dia benar beriman ataukah pura-pura beriman. Ujinya itu yuftanun, takkan pernah berhenti. Allah sudah jamin begitu. Itu kenapa ujian orang beriman itu ubtuliyah. Nah, dan di Al-Baqarah tadi, untuk orang selain orang beriman, ini orang-orang semua manusia lah, itu bisyai'in, syai' itu sedikit, ringan, syai'. Allah tidak mengatakan wala nabluwannakum bil khauf, bukan, bisyai'in minal khauf. Min itu maknanya tab'id, sedikit
sedikit saja dari rasa takut, sedikit saja dari kekurangan harta, sedikit saja dari lapar, sedikit saja dari begini-begini. Ujiannya dikit, bisyai. Kadang mereka manusia kebanyakan ya disesuaikan pula dengan kadar ujiannya, dengan keimanan mereka. Makanya ujian untuk semua manusia itu pakai bisyai'in. Menunjukkan sedikitnya ujian itu, ringannya ujian itu, kecilnya ujian itu. Nah, ini juga yang menjadi dalil kita harus berbesar hati. Kenapa? Bahwa sebesar apapun ujian masih sedikit. Masih sedikit sebenarnya. Nah, itu kenapa ada untungnya. Ada kecelakaan. Ya kan? Hancur mobilnya. Tapi penumpangnya selamat. Ketika dikasih tahu, itu kecelakaan itu. Mobilnya hancur. Tapi orangnya selamat. Untung mobilnya saja yang hancur, orangnya selamat. Masih ada untung tuh. Apalagi kecelakaan. Karena setiap dalam musibah itu ada untung, ada untung, ada untung. Itu bukti bisyai'in sedikit. Karena masih ada peluang untung di sana. Nah, begitulah rahasianya kenapa ujian untuk semua manusia nablu mujarrad. Ujian untuk orang beriman ubtuliya dalam bentuk mazid plus, ya, yang menunjukkan ini makna takalluf, berat, ya, sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.